Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum video praktikum PW pertemuan ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai connector ya, cara penggunaan connector sama instalasi awal dan bagaimana cara menampilkan website dengan menggunakan connector. Ya kalau ada yang belum tahu, connector itu kan sebuah framework ya, framework yang disediakan nih, yang ditujuannya untuk memudahkan dalam kita membuat website. Oke, nah terus konsep connector ini dibuat terbagi menjadi 3 ya. Ada model, view, sama controller. Nah, model itu tempat kita menulis perintah untuk manipulasi data. Misalkan mau input data ke database, atau nggak mau update atau mau delete. Nah, terus view ini tempat menuliskan sintaks antarmuka. Misalnya tampilan atau front end dari website ini bakal ditaruh di view. Nah, kalau controller ini buat menyambungi antara model dengan view. Jadi dia kayak bagian yang menghubungkan antara kedua model dan view ini gitu. Terus ini ada kelebihan connector, sekuritasnya baik, fasilitas lengkap, dukungan komunitas sama dokumentasi juga bagus, terus pengembangannya juga masih banyak ya. Nah, sebelum kita ngoding di connector, pertama kita download dulu ya file connectornya. Ini kalian bisa download. Nah, ini kalian bisa download di connector.com/download. Terus pilih connector yang ketiga ya, supaya nanti PHP-nya juga masih bisa dipakai. Takutnya kalau pakai connector 4, PHP-nya udah berbeda nih kalau pakai PHP 7. Terus setelah di download, nanti bakal muncul ini seperti ini nih ininya. Nah, nanti ini kalian copy, taruh di file sampp kalian, sampp terus htdoc. Nah, taruh di sini ya. Jadi kan kalian ekstrak dulu nih. Nah, ini file hasil ekstraknya ditaruh di sampp htdoc. Nah, di sini kalian bisa ganti nih nama foldernya biar mudah dipakai. Misalkan pweb, saya nulis pweb p3. Oke, setelah udah dinamain nih, kalian coba dulu nih buka folder ini nih di Visual Studio Code ya. Kalau saya kan pakai text editor VS Code. Kalau kalian ada text editor lain, nggak apa-apa, pakai yang kalian punya. Terus open folder, c sampp htdoc pwp3. Nah, ini kan udah kebuka nih. Nah, di sini ada beberapa folder ya. Kalau kalian bisa lihat nih,
ada application system user guide. Nah, kita lihat nih di application. Di application ada models, terus view, sama controller. Tadi kan 3 konsep yang tadi kita bilang kan. Nah, terus kalau mau nyoba nih apakah folder coordinator kita ini bisa dipakai atau belum. Pertama kita buat buka dulu SAMPP ya, jalanin dulu SAMPP nya, terus start yang sampai di start. Kalau udah tulis di sini localhost localhost terus di 2 8080 / nama filenya tadi pwp3. Oke, kita buka dulu nih di website. Kita tulis localhost php3 ya, localhost pwp 3. Nah, kalau misalkan tampilan udah seperti ini nih, berarti folder code igniter kita ini sudah bisa dijalankan ya. Jadi tinggal kita ubah-ubah aja isinya nih. Setelah code igniternya bisa dijalankan nih, kita balik lagi ke code VS Code-nya. Terus kita coba buka bagian controller. Ini ada bagian yang welcome.php ya. Nah, di sini ada metode namanya metode index nih. Dimana di metode ini nih bakal dipanggil di folder view, terus nama file welcome message. Nah, kalau kita lihat di view, terus ada welcome message. Nah, ini ada codingan untuk menampilkan tulisan ini ya, tampilan ini nih. Jadi ibaratnya kalau kita buka nulis ini nih, ngetik ini di tab, terus yang pertama dibuka itu tuh adalah welcome message.php ini. Tuh, dia kan bakal ngeload dari folder view, nama filenya itu welcome message.php. Nah, seperti ini kira-kira ya kan kalau kita load lagi. Nah, kalau kita rubah nih ya, misalkan di sini nih tambahin tadi nama file ya, index.php, terus /welcome, terus /index. Nah, yang ditampilkan kan juga sama kan, karena kan kita tuh ngambil dari file yang welcome ini kan, yang welcome message ini kan, yang welcome php ini kan, dia ngambil yang dari sini nih. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau menghapus tulisan index.php ini nih? Nah, caranya itu kita pakai namanya htaccess. Kalian bisa lihat di sini documentation di website code injector-nya. Terus buka online yang code injector 3, terus tulis htaccess. Nah, terus ini kita masuk ke code igniter URL. Nah, di bagian sini kan ada tulisannya removing index php file nih.
Nah, ini caranya nih ya. Jadi di root folder yang kita punya ini nih, kita apa namanya? Masukkan codingan ini nih. Terus kita bikin dulu nih folder namanya .htaccess. Copy. Terus kita pindah ke sini ke root. Di root ini kita bikin folder baru. Maaf, salah. Folder baru namanya .htaccess. Nah, di sini kita apa namanya? Kopas codingan yang ini ya. Terus kita save. Setelah kita save, kita coba hapus nih tulisan index.php ini ya. Nah, jadi kan setelah kita pakai htaccess itu tulisan index.php udah nggak perlu kita tulis lagi nih ya. Jadi lebih simpel lah bahasanya. Jadi kita tinggal manggil pwp p3 welcome terus index. Setelah sudah diatur nih tadi diubah index.php-nya di htaccess-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan sedikit konfigurasi lagi ya. Pertama nih kalian bisa buka di bagian application, terus kalian buka bagian config. Nah, di bagian config ini ada namanya config.php. Nah, di line 26 ini di sini nih kan masih kosong nih. Nah, ini kita masukin folder link dari web kita ya. Kita hapus ke sini. Nah, terus ini kita copy paste taruh di sini. Setelah yang di base URL kita taruh nih, kita masukin link yang tadi udah kita copy paste. Nah, yang bagian bawah ini nih, yang line 38 di bagian index page ini kita hapus karena yang bagian ini udah nggak kita pakai ya. Terus habis itu kita save. Nah, setelah ini sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi di bagian controllernya nih. Nah, kalian buka di bagian controller. Nah, kan tadi kan sudah saya bilang ya kalau ini kan bakal manggil metode index kan ya, dimana di metode ini bakal manggil apa namanya di folder view terus file welcome message. Bagaimana kalau kita tuh mau nampilin metode lain ya? Misalkan ya saya ambil contoh, saya mau manggil nama saya. Nah, berarti yang metode ini kalian buat baru aja, kita kopas aja nih. Terus misalkan nama metode itu panggil nama. Nah, terus di sini kalian tulis saja di sini kalian ganti jadi nama saya Naban. Terus kalian save. Setelah kalian save, nah di sini kalian tulis folder welcome. Terus yang dipanggil bukan index lagi ya. Kalau yang dipanggil index seperti ini kan keluarnya. Nah, kita panggilnya namanya panggil metode panggil nama. Nah, yang keluar bakal tulisan nama saya Naban. Terus bagaimana nih cara kita untuk ngebuat controller baru ya? Pertama nih kita bikin di sini ya di folder controller.
namanya misalkan home.php. Nah, eh, kalian bisa copy paste aja nih ini nih. Yang dari welcome.php taruh di sini. Terus setelah dipaste, jangan lupa kelasnya diganti ya. Jadi nama filenya home extend c underscore controller. Nah, di sini kalian bisa panggil nih. Ini saya hapus saja. Misalkan ini panggil lagi echo ini controller home php. Terus kita save. Di sini kita buka. Nah, terus bagian welcome ini kita ganti nih jadi home. Terus di sini ganti jadi index kan nama metode index. Nah, dia bakal nampilin kan di dalam metode index apa. Ini controller home.php. Terus kalau kita mau nambahin lagi nih metodenya tinggal kayak tadi kan, buka aja apa copy paste aja nih yang bagian ini, bikin metode baru, misalkan ini dashboard. Terus ini adalah dashboard apa echo-nya. Save, masuk ke sini. Nah, indeksnya kita rubah jadi dashboard. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ditambahin aja ininya apa metodenya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan pas kita mau nampilin apa namanya buka awalnya buka web kita yang awal nih pwp3 terus tampilannya tuh langsung ke home.php ya yang tadi kita udah buat. Nah, caranya itu kalian eh, lihat di bagian config lagi, terus pilih di roots ya, roots.php. Nah, roots PHP ini di bagian bawah nih ada namanya default controller. Nah, default controller ini kan masuk dan dipanggil itu welcome kan, yaitu apa namanya welcome PHP yang ini nih. Dia manggilnya yang ini nih, manggil welcome message. Yang apa namanya, yang ada tulisan connector gitu kan. Nah, terus kalau kita mau ubah, nah kita ke home.php berarti ya welcome ini kita ubah aja nih jadi home. Terus kita save. Setelah kita save, kita coba refresh. Nah, dia langsung pindah ke apa ke home.php nih. Yang diambil adalah metode index. Jadi kalau mau diubah apa namanya tampilan yang mau kita tampilkan di pertama kali website dibuka tuh caranya seperti itu. Sekarang bagaimana caranya nih untuk menampilkan view ya. Nah, kalau mau nampilin view itu pertama nih di metode index ini kita ubah aja ya. Jadi nampilin namanya home.php. Nah, jadi dia bakal nulis apa namanya? Dia bakal manggil di folder view terus home.php. Nah, terus kita save. Nah, ini kan masih error nih karena kan nggak ada file home.php. Kita buat dulu di folder view. Folder view kita buat namanya home.php. Nah, setelah buat nih saya ada apa ada codingan HTML ya. Terus kalian bisa kopas taruh sini nih codingannya.
seperti ini. Ini terserah, nanti codingannya bisa terserah kalian ya, mau ada navbar atau mau apa, itu bebas kalian mau seperti apa ya, yang penting tetap bisa jalan. Terus kalau habis itu kita save, setelah kita save ini kita coba refresh. Nah, pas di refresh nih bisa keluar nih apa namanya, ada navbar, isinya tuh ada home, ada feature, ada pricing disable nih kan. Di sini kan ada apa namanya, nah ini nih bisa diganti, bisa kalian ganti kan home, terus atau enggak uh, data, atau terus harga, bisa kalian ganti. Nah, terus nih Hello World nih. Hello World ini ada di apa namanya, di luar dari navbar ya, di ibaratnya di badinya lah, body dari dari HTML-nya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau misahin antara navbar ini dengan badinya nih, supaya nanti kalau kita mau ibaratnya tuh mau pindah-pindah page, kita tuh nggak perlu buat ulang navbar lagi gitu. Ini bisa berlaku buat navbar atau enggak footer ya. Nah, caranya pertama di bagian view ini nih, apa namanya, kan kita kan tadi kan file yang ada navbar kan di sini kan ya, HTML ya. Sampai sini nih. Nah, ini kita hapus aja. Apa kita cut, maaf bukan dihapus. Nah, habis kita cut di sini di folder view kita bikin folder baru. Misalkan namanya extend. Nah, di extend ini kita bikin file baru namanya navbar.php. Oke, kita paste di sini. Kita save. Nah, nanti pas di save itu masih tetap bisa kan ininya, ibaratnya kan. Nah, kalau kita refresh tuh tadi navbarnya jadi hilang kan. Sekarang jadi hello world aja nih. Nah, ini karena tadi kan navbar itu kan masuk di bagian home.php ya, tapi kan sekarang udah kita pisah nih bagian navbar. Nah, sekarang bagaimana caranya menampilkan lagi ya? Nah, terus caranya itu kita pindah lagi ke ini di kontrol, kita buka controller lagi ya, controller lagi nih yang home.php. Nah, di sini kan yang nampilin kan bagi home.php doang nih. Nah, di sini kita tambahin nih Kopas. Yang atasnya ditambahin navbar. Terus kita refresh. Oh, maaf. Ininya diganti view jadi extend. Oh, maaf. Ini di sini yang diganti X. Jadi extends slash navbar. Kita refresh. Nah, baik lagi kan, apa namanya, navbarnya tetap nongol lagi kan. Terus kalau misalkan ini tujuan taruh di atas nih, karena kalau misalkan kita taruh di bawah, apa namanya, navbarnya dia bakal ditampilin juga di bawah. Kayak gini. Tuh. Makanya kenapa taruhnya di atas ya. Nah, oke, sekian untuk video pertemuan ketiga. Jadi buat kalian nanti yang mau nambahin view atau enggak, mungkin nanti nambahin database kan. Nah, kita kalau menambahin view dulu nih, nanti yang dirubah tuh kalian bisa ubah di bagian sini aja ya.
di bagian view ini nih, folder view ini. Nah, nanti kalian bisa ubah tuh sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan navbar mau seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, kalian bisa ubah di situ. Terus jangan lupa controllernya tuh juga di konfigurasi. Kayak tadi cara pemanggilannya gimana, terus file yang pertama kali dipanggil seperti apa, terus kalau mau pakai navbar mau dipisah atau enggak. Kalau misalkan mau dipisah nanti bikin lagi folder lagi. Nah, jadi ini intinya ini video ini tentang cara penggunaan dasar lah kalau kita membuat sebuah website code injector yang sangat sederhana ya. Terus cara-cara memakai controller, memakai view, sama apa namanya, pakai model kan kita belum bikin ini ya apa namanya database. Kalau kita, jadi cara kita pakai controller sama pakai view dulu nih. Jadi nanti kalian bisa ubah ya di view atau di controllernya sesuka dengan keinginan kalian. Ya udah sekian video pertemuan ketiga, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih.